kalau boleh tahu nih, kok tiba-tiba datang ke Akpol nih? Ada apa sih? Jadi untuk taruna mendapatkan pelatihan itu ada di manajemen posko juga ada, terus PPGD, Oh gitu. terus vertikal. Mungkin mbak-mbaknya ini pengen tahu gimana baunya Ma itu seperti apa. Iya. Itu mudah dan murah. Itu barang bawaannya korban dinaikkan ke mobil. Oh siap. Apa itu? Ya, kan dibungkus daun pisang, dimasukin plastik. Nggak taunya itu saya saya ambil tindakan sama teman-teman, kita naik ke puncak. Oh iya. Kita naik ke puncak, lah puncak itu masih ada warung lagi tuh. Oh di atas puncak tuh ada warung. Di deket warung, di tempatnya dulu Mbok Yem. Mas, kamu itu tak teriakin tuh nggak denger ya? Aku udah teriak-teriak loh panggil kamu. Kok bisa seperti ini? Tentang kemarin ada mbah-mbah yang ngasihkan jalan. Oh. Dia ngikutin mbah-mbah itu. Tersesat. Setelah itu dia kayak masuk di rumah gitu loh. Ceritanya itu pengen PS tapi nggak dibelikan, terus dia kabur gitu. Kabur larinya ke hutan. Beda lagi kalau jenazah 4 hari 5 hari di tengah laut ya Mas ya. Itu baunya kayak gimana lagi tuh? Kalau baunya hampir sama, cuma teksturnya itu loh. Cek. Suara Akpol untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Edukes, Suara Akademi Kepolisian untuk Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Bribtu Putri Novitasari, dan rekan saya Lia. Hari ini kita kedatangan bapak-bapak yang luar biasa. Siapa sih? Boleh perkenalkan diri Pak? Mulai dari Pak Ferry dulu. Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan nama saya Ferry. Saya di Basarnas masuk tahun 2010. Iya. Untuk penempatan saya di Surakarta. Oke, kalau usia Bapak? Kalau ditanya usia itu masih muda ya. Usianya baru menginjak 39. Oh, cukup berumur ya Pak ya. Kalau Bapak satunya nih terlihat dari kamera juga cukup ganteng gitu kan. Dua-duanya ganteng-ganteng dan gagah-gagah sekali soalnya. Iya. Siapa Pak? Boleh perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Condro Esmantoro ya. Pak Condro. Ya, panggilan Condro. Yeah. Saya berasal dari Pati, sebuah kota kecil di Jawa Tengah di pesisir Pantura. Kemudian saya masuk di Basarnas 2010. Ya, kemudian untuk usia ya tidak terpaut jauh lah sama Pak Ferry. Di atasnya? Di bawahnya. Oh, di bawahnya. Di bawahnya dong. Dikit ya. Mungkin di atasnya. Di bawahnya baru 37. 37. Berarti sudah berkeluarga ya dua-duanya Bapak? Alhamdulillah sudah berkeluarga ya, teman-teman. Iya. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, kok tiba-tiba datang ke Akpol nih? Ada apa sih gitu? Apakah ada yang harus diselamatkan? Semoga sih enggak ya Mbak. Semoga. Kita kan berharapnya bapak-bapak ini enggak kerja. Kenapa saya takut kan kalau ada bencana, ya enggak? Iya benar. Takut kan kita. Kalau Pak Ferry nih, kenapa sih Pak kok datang ke Akpol gitu? Ya, kita sudah bertahun-tahun ya Pak. Kita sudah bekerja sama dengan Akpol untuk pelatihan SAR. Gitu. Oh. Latihan, jadi itu tuh sarana prasarana buat latihan taruna. Betul. Ngajarin taruna gimana sih kalau misal ada bencana kayak gini, apa yang harus dilakukan pertama kalinya gitu. Iya, jadi untuk taruna mendapatkan pelatihan itu ada di manajemen posko juga ada, terus PPGD, gitu. terus vertikal, seperti itu. Terus kalau Pak Condro juga kesini buat pengajaran taruna nih? Kita sama Pak Ferry dan teman-teman yang lain juga untuk mengajarkan taruna untuk bekal ya. Kalau saya sih lebih ke bekal mereka 5-10 tahun mendatang. Oke. Kalau boleh tahu di sini tuh berapa orang sih Pak kesininya? Kalau untuk tahun ini kita hanya diminta 12 orang.
12 orang kalau Kalau biasanya. biasanya kan dari 15 sampai 18 tergantung kebutuhannya. Tapi untuk tahun ini diminimalisir menjadi hanya 12 orang. 12 gitu. orang. Kalau boleh tahu nih, bapak-bapak ini asli mana sih? Iya, Iya gimana nggak? Pak? Coba kalau Pak ini tuh dinasnya tuh sekarang di mana? Apakah stay di Semarang kah ataukah di Jawa Timur kah atau di mana gitu? Ya, kalau saya asal itu dari Karanganyar. Dari Aslinya dari Karanganyar. 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 Ya, Karanganyar kebetulan saya pertama kali mendaftar di Basarnas Semarang. Penempatan pertama itu ada di Jepara sama Pak Condro ini. Oh. Penempatan pertama, terus selang hampir 2 tahun mungkin. Hampir 2 tahun Basarnas membuka kantor di Surakarta. Buka posar di Surakarta. Setelah itu putra daerah yang di Surakarta, Presiden itu dikembalikan untuk penugasan di Posar Surakarta. Dan sampai sekarang. Dan kemungkinan ini perpisahan terakhir saya di Akpol kan itu. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Sekarang kan sudah membelah diri kan. Surakarta tahun depan sudah menjadi kantor sendiri. Nah, jadi berpisah dengan Semarang. Ya Allah, sedih gak sih Pak? Ya? Sedih gak sih? Ya ada sedihnya, ada sukanya. Bapak pindah dari tahun berapa Pak baru-baru ini Pak? Kalau saya pindah di Surakarta sejak tahun 2013 awal. Oh, Lama ya? 2013. Oh, lumayan ya. Iya kan lama kan? Iya, di 2010 kan ya Pak? Dari 2010 saya penerimaan itu 2010, terus 2011 ya Mas ya. Ya 2011. 11 Iya, awal. penerimaan Ya. 2010 masuk 2011 awal. 2010 pertengahan itu sudah penempatan di Jepara. Oh, Kalau Pak Condro berarti sampai besok masih di masih di Akpol Iya ya? mungkin, kemungkinan itu malah ya. Kalau saya tuh kehidupannya masih nomaden, Mbak. Jadi berpindah antara satu kota dengan kota yang lain. Terus Tapi untuk induknya masih tetap di Semarang. Tapi untuk pos ditempatkan, penempatan masih di Jepara. Oh gitu. Tapi saya tuh terlalu banyak kegiatan di luar kota. Oh, Iya, Keluarga? jadi jarang di Jepara juga gitu. Berarti Untuk keluarga di keluarga Jepara? di Kudus. ada Kudus. Iya, keluarga di Kudus. LDR dong, LDM LDM, berarti bukan LDM. L lagi, M ya. LDM berarti ya. LDM. Kasihan ini. Apa itu LDM? Hah? Long distance marriage. Gimana Long ini? distance marriage. Oke, jadi kan udah lama nih di Basarnas nih, pasti ada pengalaman yang luar biasa kan, yang ada pasti ada sukanya, ada dukanya. Iya. Namanya bekerja kan pasti ada suka dukanya ya Mbak ya. Bener banget. Boleh diceritain nggak sih, boleh berbagi nggak sih kepada teman-teman di sini suka dukanya tuh apa? Yang pertama tuh pasti mau sukanya dulu apa dukanya dulu Pak? Mungkin dukanya dulu Mungkin kali ya. dukanya dulu. Sukanya terakhir. Ya, jadi tim SAR itu warna-warni ya, Mbak. Warna-warni dalam artian ya ada senengnya, ada susahnya. Iya. Yang lebih banyak senengnya itu kita bisa membantu sesama. Membantu sesama dalam artian tugas dan tupoksi kami kan menolong Iya. di bidang pencarian dan pertolongan. Kalau senengnya itu kita bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tertimpa musibah gitu. Lebih senang lagi kita berhasil mengevakuasi dalam keadaan yang selamat seperti itu. Tapi untuk susahnya itu yaitu kalau kita operasi SAR terus kita berhasil menemukan dan mengevakuasi tapi kondisinya sudah tidak bernyawa. nggak ada seperti itu sedih bagi kita. Tapi di sisi lain senangnya kita cepat selesai tugas, cepat ketemu keluarga gitu. Jadi itu balance. Tapi terkadang itu saya lebih sedih lagi itu kalau kita operasi SAR tapi korbannya itu anak-anak. Pernah. Anak-anak atau remaja atau di atas remaja dikit lah gitu. Karena mereka kan kalau di kehidupan normal kan mereka masih punya cita-cita, punya angan-angan dan masih punya harapan, punya masa depan. Kenapa harus pergi duluan seperti itu? Tapi kalau orang-orang yang sudah berumur gitu kan, itu memang sudah waktunya. Gitu. Tapi kalau masih anak-anak itu kayak sedih banget gitu. Iya.
masih bisa maksudnya punya harapan besar untuk ke Iya, depan. punya harapan besar. Ya bukan dirinya sendiri saja, tapi untuk orang tua, keluarganya kan harapannya kan seperti itu. Iya. Masa depannya Masa masih depannya panjang. masih ada, Iya, masih masih panjang, panjang. seperti itu. Kalau dari Pak Ferry nih, Iya. apa suka dukanya? Sukanya Ya. dulu deh Pak. Iya, Sukanya dulu. Sukanya dulu. Ya kalau sukanya dulu hampir sama kayak Pak Condro ya. Iya. Kita sukanya ya kita bisa menolong sesama yang pastinya karena itu adalah tugas kita. Iya. Dan apalagi korban itu bisa sampai selamat atau masih hidup. Itu kita suka, seneng, bangga lah. Kalau kita menolong dengan respon time yang cepat, Iya. penanganan yang cepat sehingga korban itu bisa tertolong. Tapi kalau sedihnya ya bukan masalah meninggalkan keluarga ya. Iya. Kalau meninggalkan keluarga itu sudah sudah tugas Kewajiban. kewajiban ya. Kewajiban. Tapi yang paling sedihnya itu ketika kita serah terima dengan pihak keluarga. Oh, gitu. Oke. Serah terima Jadi apa itu Pak? korban jenazah itu sudah ditemukan. Setelah itu kita serahkan di keluarga. Kalau posisi itu di posisi kita itu pasti akan sedih. Iya. Melihat itu keluarga kita sudah tidak ada kan itu. Iya. Sedihnya Sedih di situ. banget sih, Pak. Ya. Tapi kalau sukanya menyerahkan di keluarga itu ya masih Dalam kadang. keadaan selamat. Gitu. Seperti itu. Kan udah lama nih, udah sering juga melewati suka duka. Kalau pengalaman yang benar-benar gak pernah terlupakan. Iya, pastinya Penasaran ada. nggak, Mbak? Beberapa lah. Pengalaman yang nggak Condro terlupakan dulu. itu banyak ya Mbak. Salah Banyak. satunya. Tapi Salah satunya. yang kemarin yang masih kadang kita masih masih terpikir itu ya beberapa waktu lalu Iya. ada kejadian seorang anak tercebur sumur Usia? usia kurang lebih sekitar 6 apa 7 tahun gitu. Masih kecil banget ya berarti. Iya. Dan ternyata anak itu adalah tetangga saya sendiri, depan SD rumah dong? sendiri. Iya Pak. Ya Iya, ampun. depan rumah saya sendiri Ya itu. ampun. Ternyata itu. Gimana tuh Pak? Nah, kalau kita biasanya operator kan kita bisa berpikir jernih, kita tahu oh kita step by stepnya apa saja nih. Iya. Untuk proses evakuasinya, untuk teknik pertolongannya di dalam sumur ruang terbatas itu bagaimana sih. Nah begitu saya tahu itu adalah tetangga saya sendiri, saya tuh bener-bener blank. Pikiran kalut ya Pak ya. Blank, sedih, terus bener-bener nggak tahu. Nggak tahu mau ini harus ngapain. Kita harus melakukan apa gitu. Sedangkan Iya. saya sendiri di situ posisinya sebagai korlap, koordinator lapangan. Iya. Jadi bisa ngeblank itu gitu. Karena Padahal kalau kita tahu. tidak kenal, kita tidak tahu itu ya biasa saja. Kita bisa lakukan tugas kita secara profesional, Iya, mau iya. keluarga nyempet-nyempetin, marah-marah, kita sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi begitu itu orang terdekat kita aduh ini nggak tahu harus ngapain. Malah timbul pemikiran-pemikiran yang konyol gitu. Yang tak pernah kita lakukan gitu. TKP-nya Seperti itu. ada di depan rumah atau Nah, di mana Pak? ceritanya itu kan tetangga saya ternyata baru membeli lahan baru. Membeli kebun lah. Iya. Tempatnya agak jauh dari rumah gitu. Terus di kebun itu ada sebuah sumur. Oh berarti itu belum rumah ya Pak? Itu masih kebun Belum, ya? masih kebun. Terus? Ada sumurnya, tapi sumurnya udah nggak kepake. Oh. Nah, sumurnya itu tertutup sama beton cor, tapi ketebalannya kurang lebih cuman sekitar 8 sampai 10 cm. Berarti pendek ya? Sumurnya pendek berarti Pak. Pendek. Oh alah. Jadi kalau sumur tuh kan ada yang lumayan tinggi. Kalau tuh. Iya. pada umumnya kan sumur kan dia serumbungnya tuh panjang. Iya. serumbung 1 yang di meter lebih. atasnya kan. Ya, Jadi itu kelihatan pendek. tuh. Itu pendek. Nah, si anak itu dia pengen main ke kebun, pengen tengok kebun sama kakeknya sama mamahnya gitu. Begitu sampai di situ si anak tadi turun dari motor langsung lari. Oh. Lari naik ke atas sumur itu. Ambles. Terus setelah dinaikin dia loncat-loncat situ terus dia jatuh. Ya Jatuh terperosok ke dalam sumur itu. Luar biasa. Terus apa nih? Maksudnya yang ditemukan di situ tuh keadaan akhirnya Iya, tuh gimana? keadaan akhirnya Ya gimana? keadaan airnya sudah nggak ada karena anaknya kan sudah tenggelam. Kedalaman airnya kan itu sekitar 5 sampai 6 meter. Oh. Sedangkan kedalaman sumurnya totalnya kurang lebih ada 15 meter. Ya Allah.
Turun langsung Kita dengerin aja udah kayak, hah, ya Allah, Mas. Ya merinding. Allah, gitu kan. Iya. Gimana bapak-bapak itu yang melakukan coba Mbak? Iya ya. Pasti Apalagi orang terdekat kan. iya kan? Berarti mentalnya tuh udah mental tidak bisa tidak diragukan lagi nggak sih? Iya. Karena kita mendengarnya juga, hah? Dari tadi kayak bapak cerita gitu kita kayak ya Allah, Iya kan? ya ampun kayak gitu-gitu doang. Mentalnya bapak ini udah jos. Udah gacor. Nah terus kemudian saat kita dapat laporan, kita datang ke TKP, kita nggak tahu, kita nanya warga segitu nggak ada yang tahu data kronologinya. Kan kalau kejadian-kejadian yang urgensi seperti itu, data korban dan kronologi kita abaikan dulu. Yang penting ada laporan, kita berangkat ke lokasi. Kemudian sampai di lokasi kita cari data-data itu nggak ketemu. Info dari warga, oh itu orang bawah sana Mas, baru beli kebun di sini gitu. Ternyata sudah ada orang yang turun duluan, tapi dia nggak bisa ngevakuasi, karena posisinya itu airnya dalam. Gitu. Terus bapaknya naik, terus bilang gitu. Awalnya saya sih santai-santai saja. Iya. Oke, Belum teman-teman tahu. kita persiapan turunkan alat sesuai SOP kita kan. Iya. Ternyata pas saya cek lokasi sambil pakai senter kan itu sore menjelang maghrib. Iya. Berarti udah gelap ya? Udah gelap di situ. Terus tiba-tiba bapaknya tadi nyalami saya. Nyalami saya, Mas tolong anak saya. Itu berarti orang tua korbannya. Iya. Itu si ini yang jatuh ke situ. Saya langsung Blank. diem, langsung blank, nggak tahu apa-apa. Waduh ini gimana? Ya bener ini gimana gitu. Apalagi kayak masih ada kalau misalnya Iya, langsung. terlambat kayak ada rasa bersalah juga. Terus langsung kayak ngelak gitu loh. Bener-bener ngelak terus ngeblank gitu, nggak tahu dilakukan apa. Terus akhirnya ya udah, terus oke Pak, kita akan segera untuk melakukan pertolongan gitu. Oh gitu. Tapi ya takut nggak sih? Serem. Terus begitu alat siap, kita proses evakuasi. Terus kan kalau kedalaman air kan teknis kita jangkar dulu nih. Kita pakai jangkar, Iya. kita gandol dulu, kita tarik. Kalau sudah kecantol baru rescuer turun untuk evakuasi seperti itu. Oh. Tapi posisi adiknya itu dia udah mengambang atau masih? Enggak, masih tenggelam. Masih tenggelam. Masih tenggelam. Masih tenggelam. Kejadian itu kurang lebih jam 4:30 apa ya gitu. Berhasil kita evakuasi jam 7 malam. Sedangkan tim sampai sana itu jam 6. Lumayan lama sih. Ya lumayan Apa lama. dia di dalam airnya maksudnya? Iya, terus begitu korban sudah berhasil kita jangkar, terus rescuer turun. Iya. Nah, biasanya kalau di dalam sumur, kalau korbannya sudah nggak ada kan, proses naiknya kan rescuer dulu, Iya. baru si Baru korban. korban. Tapi karena ini orang terdekat ya, sama temen yang turun, tak kasih tahu. Nanti di backup saja adiknya. Gitu. Oh gitu. Luar biasa. Terus begitu naik, kita cek dulu, ternyata nadinya udah Tidak ada. nggak ada. Ya udah, langsung kita masukkan ke ambulan, kita bawa pakai kantong, terus kita bawa ke puskesmas, terus kita bawa ke rumah sakit. Aduh. Dan itu pasti kejadian kayak gitu bener-bener kacau di pikiran. Iya, apalagi melihat hati kan orang Iya kan? terdekat soalnya. Iya. Terus dalam benak saya itu, kenapa ini bapaknya nggak nelpon langsung saat kejadian? Iya. Mungkin bapaknya juga panik, Iya, Pak. mungkin gitu. Heeh. Mungkin gitu. Mungkin ya ini dalam benak diri saya sendiri ya. Iya. Mungkin kalau saat itu juga kejadian bapaknya nelpon, kita berat mungkin kan kemungkinan Kemungkinan besar masih bisa. masih. Tapi kan nggak ada yang tahu. Tapi kita nggak tahu. Bener. Udah ada yang ngatur mungkin di atas Iya kan. Cuman kan namanya manusia kan biasanya cuma usaha. Iya benar. Kalau dari Pak Ferry nih, Iya. pengalaman yang luar biasa. Kalau saya pribadi pengalaman yang tak terlupakan selama ini di diri saya. Iya. Waktu evakuasi longsor di Jemblung
Banjarnegara di tahun 2014. 2014. Yang itu yang mengakibatkan satu kampung hilang. Iya, 100 100 sekian korban. 100 lebih lah. Ya 100 lebih lah. Itu bagi saya itu yang tak terlupakan itu tiap hari itu kita mengevakuasi. Pasti itu mengevakuasi sedikitnya 7 mayat atau 7 jenazah. Itu selama berapa hari? Itu selama 10 hari. Jadi kita pencarian kan kita normalnya kan kita 7 hari. Iya. Tapi itu dari pihak perangkat sana ya, itu diperpanjang menjadi 10 hari. Ya, jadi 10 hari itu ya kita makan nggak harus kita ke tenda atau ke posko, nggak, di lokasi saat itu. Berarti lagi Iya, nyari gitu waktu istirahat makan. Iya, waktu nyari ketika nasi datang diantar, kita makan di situ, kita cuci tangan sampai tangan ini pakai plastik, udah makan di lokasi sampai baunya menyengat itu kita nggak. Berarti itu di udah lokasi terbiasa. tuh baunya tuh Ya sudah menyengat. Jadi kalau mungkin mbak-mbaknya ini pengen tahu gimana baunya mayat itu seperti apa. Itu mudah dan murah. Gimana, Mbak? Mbaknya itu beli lele. Lele. Ya, lele itu loh. Ikan lele. Ikan lele. Itu kamu itu dibusukkan. Baunya mirip, Pak. Baunya mirip. Kurang lebih lah. Kurang nggak lebih, mirip-mirip banget, kurang tapi lebih. kurang lebih lah seperti Kurang itu. lebih. Soalnya pas itu tuh saya juga beli lele. Mau saya masak bau. Nah, itu baunya belum seberapa tapi belum seberapa. kalau sampai busuk gitu loh. Sampai busuk baru baunya keluar gitu. Mbak Cini kuat nggak baunya? Aduh, enggak kayaknya. Iya, Mbak. Itu jadi tiap hari itu kita ya pencarian terus. Jadi yang tak terlupakan waktu itu kita evakuasi satu mobil elf, itu masih ada ibu sama anaknya itu masih mendekap. Meninggal. Berarti kayak dilindungin gitu ya Iya, anaknya? dilindungi seperti itu. Oh iya. Kasiannya ya Allah. Itu jadi kita evakuasinya tiap hari itu itu baru satu sektor, itu kan dibagi beberapa sektor kan seperti itu. Karena satu desa. Ya karena satu desa, terus kebanyakan yang kena itu adalah orang yang melintas di jalan itu. Oh gitu, malah di jalannya. Jadi Paling sedikitnya 7. apanya? Ya tiap hari lah. Tiap harinya? Ya, kurang lebihnya. Kurang lebihnya. Kurang lebihnya. Jadi di situ kita pencarian, kita malam kita ya istirahat. Ya di situ kan kita tetap Mbah Renggo kalau orang Jawa. Sampai malam, Mbak? Sampai kita pencarian sampai jam 5. Jam 5 sore? Jam 5 sore. Karena keterbatasan ini juga ya, Ya, penglihatan juga ya, Pak? Iya, kita juga memikirkan safety sendiri juga. Iya benar sih. Iya sih, Pak. Seperti itu. Jadi kenangan itu masih melekat lah. Berarti kalau misal sama bau-bau seperti itu sudah terbiasa. Sudah gitu. terbiasa. Kalau saya cenderung di situ, Mbak. Saya jujur, kalau kita orang Basarnas ini pasti ada kelemahan juga. Oh iya. Apa itu, Pak? Ya kan? Kelemahan itu pasti ada. Apa itu, Pak? Kalau dari Pak Condro nih apa? Pak Chandra tuh. Apa sih? Saya juga tidak begitu tahu kelemahan saya apa. Pasti ada yang takut ketinggian, ada yang takut di air, itu pasti ada. Jadi nggak Basarnas itu orang sempurna seperti Superman enggak. Kirain nggak takut main, nggak takut darah, nggak takut gini Superman kan. aja punya kelemahan kan. Iya. Kita juga punya kan gitu kan. Karena tidak ada yang sempurna. Iya, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Termasuk bapak-bapak ini walaupun terlihat sempurna. Iya, terlihat gagah kayak gini pasti ada kelemahannya. Ya, kayak gitu. Kalau Pak Ferry nih, apa yang kelemahannya menurut Pak Ferry sendiri? Kalau kelemahan saya itu sebenarnya darah segar. Darah segar. Kayak darah. Dracula. Ya, jadi ketika ada kecelakaan atau ketika ada musibah, Iya. nah itu korbannya baru saja ibaratnya. Laka lantas kayak gitu. Kayak kecelakaan di jalan itu mengeluarkan darah di kepala, itu mending saya mundur. Oh, Saya lebih baik saya mengambil mayat yang sudah membusuk 4 hari, 5 hari. atau itu, yang sudah tidak terlihat darahnya gitu. Iya. Oh. Kayak gitu. Kayak lemes, ketika lemes gitu. Gak tahu.
Itu Tapi- kelemahan. Tapi ini, Bapak kan sudah berkeluarga nih. Iya. Iya kan, sudah punya putra, Pak. Sudah. Sudah punya putra. Ya. Kan istri pasti bersalin itu, Pak. Iya. Nah, Itu pas langsung di saya ambil tindakan sesar, Mbak. Langsung tindakan operasi sesar di ruang operasi saja. Selesai, bayi keluar kan. Ya, seperti itu. Gak usah Tidak melihat ditungguin. darahnya ya. Yang lebih Langsung mudah. dibungkus. Iya, yang lebih mudah aja bisa kok. bener-bener bener-bener takut sih kalau itu, Mbak. Ada trauma kah Pak? Kalau yang tentang darah itu? Atau Kalau- gimana Pak? Kalau trauma enggak sih, Mbak. Cuma enggak tahu saja dari dulu. Mbak. Saya aja sendiri ya, saya mengalami kecelakaan, saya operasi. Saya itu minta bius total. Operasi apa dulu nih? Iya. Ini Operasi- jari ceklingking ini. Cuma ini. Bekasnya ada, teman-teman. Bekasnya ada kan itu kan. Oh, Segini. Ini kan kan yang itu Pak. ini kan dalam ini, Mbak, sampai kelihatan tulangnya. Sampai ini kan ini ditambal dengan paha. Wah. Yang bikin daging paha. Oh, dia minta paha. Itu Lumayan. sampai saya minta bius total. Enggak berani. Nggak saya. Nggak berani ya. Biar nggak ngerasain juga. Iya, tahu-tahu udah di luar gitu aja. Tapi kan kalau di sini bukannya bisa bius lokal nggak sih? Iya, Ya bisa. bisa bius lokal. Jadi kayak masih bisa ngerasain. Bisa atau Pak harusnya? Ya ini permintaan saya sendiri. Oh. Biar nggak ngerasain, biar Biar nggak nggak ngeliat lihat darah. Maksudnya. Seperti itu. Jadi ada kelemahan juga. Kalau saya seperti itu. Jadi lebih baik saya mengambil mayat sudah 5 hari sudah mengeluarkan Membusuk gitu. membusuk, mengeluarkan belatung apa sudah. Itu nggak apa-apa dibanding lihat darah gitu yang Iya, penting ya. Iya. Kan lucu ya itu. Tapi pernah menangani laka lantas nggak, Pak? Pernah. Nah, itu gimana tuh? Itu laka lantas ketika saya pertama kali saya penugasan di Jepara. Jepara. Masih baru belum punya, ibaratnya belum punya pengalaman, Iya. pengalaman evakuasi dan lain-lain. Cuma saya waktu itu ada senior kan sudah diikutkan piket kan. Iya. Senior ada laka lantas. Ketika itu kecelakaan serempetan dari truk ya sama pengendara motor Motor sama truk. ya. Parah itu. Ya parah. Saya nggak tahu saya dibohongi senior Kenapa, kan Pak? itu barang bawaannya korban dinaikkan ke mobil. Oh siap. Apa itu? Ya kan dibungkus daun pisang, Iya. dimasukin plastik. Nggak taunya itu kepala sama helm itu masih di dalamnya. Kepalanya. Berarti Kepalanya terputus? Kelindes kah? Iya, kita sama-sama nggak tahu, senior juga nggak tahu, dikiranya itu. Cuman helm aja. Nah, ternyata sudah dievakuasi dengan warga, dimasukkan di situ, tapi senior tidak bilang kalau itu kepala korban. Saya masukkan ke mobil, ya kan ke bak belakang itu, Iya. bunyi dak. Saya juga penasaran dong. Kiranya helm jatuh Iya, gitu saya ya. saya Ternyata buka ada nih. isinya. Saya buka nih. Ternyata dia mukanya kan gitu kan. Depan-depan. Iya, sampai saya 7 hari 7 malam nggak bisa tidur itu. Itu kebayang terus Kebayang pasti. terus, pasti. Itu pasti. Tapi kalau udah mayat nggak kebayang, Pak? Nggak kebayang kalau mayat itu cuma pengalaman saya itu cuma baunya saja. Oh. Walaupun kita sudah mandi bersih, kita keramas, kita Iya, iya. sampai habis satu sabun, itu pasti ketika kita ngapain lah, itu pasti bau akan lewat, Gitu. lewat itu. Cuman saya nggak apa ya, Mbak, nggak habis pikir kalau ternyata di dalam Di dalam helm itu tuh masih ada kepala Iya. gitu kan. Cuma di pelipis ini lecet sedikit aja. tapi leher bener-bener Putus. Udah putus ya Mas ya? Itu. Putus. Putus. Kayak rapi gitu loh. Putusnya rapi. 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 Terpotong rapi. kronologinya gimana sih, Pak, itu kok Iya. bisa? Wah kalau kronologi saya kurang Nggak paham tahu. itu. Oh, Kurang paham. berarti Cuma langsung cuma ada pelaporan di sana ada butuh evakuasi kan. Gimana kalau misal Mbak Cinde nih yang lihat gitu? Aduh, saya teriak dulu sih. Teriak dulu. Nangis dulu. Ini harus gimana? Paling Gimana? pol-polan apa namanya? Pingsan kali ya. Malah lebih histeris daripada keluarganya mungkin kalau Mbak Iya. Cinde nanti. Ya terus itu tadi saya lihat darah itu langsung lemes. Udah lemes saya. Oh, saya berarti nggak masih mau. ada darahnya? Ya tetap Iya, masih. Mbak. Enggak, kayak kira udah kering kan, udah diituin warga. Lah kan Kan seketika, baru. baru seketika. Oh iya, tuh. ding. Itu kan darah fresh, Mbak. Mbak Cinde jadi nggak fokus Iya, gara-gara gara-gara kepalanya. Aduh. Itu Bener-bener. Mungkin dari situ bisa jadi ya, Pak ya? bisa Jadi jadi Mungkin trauma. itu bisa jadi trauma itu. pertama kali munculnya trauma darah. Iya. Saya mau kecelakaan kayak saya motoran, ada kecelakaan di jalan. Bukannya kita nggak apa menolong nggak ya? menolong Nggak atau menolong. nggak ada jiwa kemanusiaan, tapi kita
Ibaratnya kalau takut darah kita mendekat malah semaput malu. Apalagi kalau misalnya bapak pakai baju basarnas gitu ya. Ya nih, misal sama keluarga, ini siapa yang pingsan, biasa yang pingsan gitu kan. Iya. Ternyata siapa Basarnas. Hah gitu. Kan itu lebih kayak malu ya dilihat kan soalnya. Makanya saya kemana-mana makan baju preman. Oh, gede dubur semaput nonton getih gitu kan. Tapi takut darah. Tapi kalau mayat oke lah gitu. Oke. Oke. Membusuk saya- berapa hari nggak masalah, Betul, asalkan nggak jangan masalah. darah. Nggak masalah. Luar biasa. Tapi kalau misalkan ini kan banyak evakuasi jenazah-jenazah nih Pak. Pernah nggak sih ada yang kayak apa ya? Mistis. Iya, hal mistis kayak Banyak. ganggu gitu. Banyak. Banyak. Kalau Berarti jadi lebih sensitif gitu nggak Pak? iya, jadi kalau di Solo kan kebanyakan kan kalau di mistis ya, Iya. itu di Gunung Lawu kan. Itu saya juga sempat waktu tugas itu ada pelaporan orang hilang ya, itu juga masih anaknya teman saya. Sampai teman saya itu bilangnya wis rapopo anakku hilang masih ngono lak kaya mulih kan itu. Kok pasrah? Seperti itu. Jadi sebelumnya itu sudah pertemuan di pos 4 ngasihkan logistik Sama orang tuanya itu. orang tuanya. Nah, terus habis itu setelah itu beberapa besok itu sudah nggak ada kabar. Orang tuanya. Maksudnya anaknya itu kan, anaknya kan dia naik sama teman-temannya nih. Naik ke gunung ya? Orang tuanya di bawah di base camp. 3 hari itu nggak ada kabar. Ternyata terus laporan sama teman-teman relawan dan Basarnas kan pencarian. Saya naik ke atas. Di belakang di pos 5 itu ada warung. Ada warung. Terus saya sempat satu tim di situ berhenti, kita masak dulu, makan di situ. Setelah itu kita sambil lihat-lihat sekitar kan. Di belakang warung itu tidak ada apa-apa. Terus sekitarnya sudah clear kan. Itu waktu itu hampir mendekati maghrib. Saya mau nggak mau saya ambil tindakan sama teman-teman, kita naik ke puncak. Oh iya. Kita naik ke puncak, lah puncak itu masih ada warung lagi tuh. Oh di atas puncak tuh ada warung kalau Di ngomong. deket warung di tempatnya dulu Mbok Yem. Kalau warung tempatnya legendaris. Mbok Yem. Warung legendaris. Iya, kan. warung Tapi legendaris di sekarang Lawu. sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Setelah itu saya sampai ke tempatnya Mbok Yem, saya sempat pesan di Mbok Yem, Mbok mie limo. Nganggo ndok ora nganggo ya. Setelah itu selesai hati bunyi. Korban survivor ditemukan di belakang warung pos 5. Lah, yang tadi Yang sebelumnya? tadi ya. Saya turun nih sama teman-teman turun nih. Sampai di situ si survivor ini anak satu ini anaknya kan ya rodok beling sidik lah gitu. Sampai dia bilang gini, "Mas, kamu itu tak teriakin tuh nggak denger ya?" Aku udah teriak-teriak loh panggil kamu. Tenda itu masih berdiri loh, Mbak. Enggak gitu. Berarti Sembunyi dong, sembunyi nggak? Kan disembunyiin. Enggak sembunyi. Enggak sembunyi Kan tapi tendanya masih disembunyikan. Disembunyiin kan? Kalau sembunyi itu kan harusnya orangnya aja. Iya. Harusnya tendanya terlihat. Terlihat. Ini tendanya nggak kelihatan berarti kan? Waktu sebelum saya naik itu kan clear ini nggak ada apa-apa di belakang warung itu nggak ada apa-apa. Berarti kayak kosong. Ya udah kosong, hutan aja. lahan kosong, kayak perengan kosong. Tapi setelah itu saya habis maghrib ketemu kan, saya ke sana tenda masih berdiri, dia bilang, "Mas, kamu saya teriakin kok nggak denger." Tapi posisinya survivalnya itu Itu gimana? Di masih lokasi di tempat itu. Badan sehat. masih Ya hidup. kalau badan lemes ya mungkin dia udah bertahan 3 hari. 3 hari itu dengan bekal itu cuma botol aqua. Itu diminum untuk rombongan itu sekitar 5 orang itu. Dan itu Banyak sleeping bag cuma bawa 2. Itu ditemukannya berapa? Satu orang aja. Semua satu tim. Satu tim Satu rombongan ini ditemukan di semua. pos 5 semua berarti. Iya. Saya pikir tuh itu tertinggal sama timnya. Tinggal gitu satu kan. doang, Tinggal kayak satu masih doang. make sense gitu. Iya kan? Kayak Kalau oke lah sembunyi gitu. Iya, satu tim. satu Karena 5 loh. penjelasan dari survivor sendiri kok bisa seperti ini. Ternyata kemarin ada mbah-mbah yang ngasihkan jalan. Oh.
Dia ngikutin mbah-mbah itu. Tersesat. Setelah itu dia kayak masuk di rumah gitu loh. Tapi kan ya aneh ya Mbak, masa di dalam rumah. Di gunung ada Di rumah. gunung ada Iya, rumah. itu maksudnya dalam arti kan di situ kan banyak warung juga Mbak. Dikira kan itu kan bisa jadikan warung kan itu. Warungnya. Warungnya. Sampai sekarang ya kita berbicara mistis nih Mbak ya. Karena mbaknya yang naik, mbaknya itu sekarang jadi bisa lihat gitu loh. Jadi bisa tambah nada indera keenam. Itu. Di sana memang banyak ya berarti. Ya, jadi kalau itu bisa dikatakan mbaknya itu ikut relawan dari Sarkun. Tahu Sarkun ya? Sardukun ya. Sardukun. Saya nanti jadi Sarah Wijayanto dong, bisa lihat-lihat nanti. Pasar Wijayanto. Itu. Kan dia bisa lihat hal mistis Mbak. Oh iya ding. Kalau hal mistis banyak ya Mas Andra ya. Banyak, tapi kalau di kita kan kita realistis. Iya. Iya. Dan semua itu ada perhitungan pasti Iya. di SAR itu. Bukan hanya katanya ke sana, katanya di sana gitu. Terus ditanya ke orang pinter, oh di sana gitu. Tapi sepanjang pengalaman kita hal itu tuh tidak pernah terbukti. Tapi memang kejadian-kejadian yang di luar logika kita itu juga Pasti banyak. banyak Iya, ya. saya pun juga pernah mengalami seperti apa yang Mas Ferry ceritakan itu. Mistis juga. Iya, biar nggak bisa tidur mbak-mbaknya nanti. Jadi teman-teman ini kita cerita podcast horor. Iya betul banget, podcast horor. Karena di sini Podcast. sudah mistis, saya bisa tiba-tiba di sini. Ya. Tiba-tiba diculik gitu ya. Podcast horor. Kalau Pak Chandro boleh nggak bercerita tentang horornya? Iya. Itu bukan horor sih. horor ya, jadi itu memang Pengalaman. mungkin pengalaman kita, tapi itu memang tidak bisa kita logikakan. Iya. Jadi memang ada sesuatu hal ada batasan sehingga kita tidak tahu, sana juga tidak tahu. Nah seperti itu. Nah itu sama kayak Mas Ferry itu. Operasi SAR satu orang hilang di Gunung Muria ya, di Gunung Muria. Kudus. Ya. Jepara, tapi ini maksudnya Jepara. Oh maksudnya separah. Gunung Muria kan dibagi 3 kabupaten, Jepara, Kudus, sama Pati. Oh gitu. Iya, tapi ini yang dari Jepara. Jadi dia ceritanya itu pengen PS, tapi nggak dibelikan, terus dia kabur gitu. Kabur larinya ke hutan, Nah, saat pencarian di hutan itu, kita tiap hari lewat situ. Oh berarti lingkungan yang sering dibuat jalan gitu? Enggak, itu memang hutan yang nggak pernah dikunjungi orang. Tapi gunungnya tuh tinggi nggak sih Pak? Enggak sih, cuman 1000 mdpl. Oh berarti nggak begitu tinggi Nggak kayak begitu Gunung Lawu tinggi. itu kan lumayan tinggi kan? Enggak tinggi. Tapi memang jalur itu yang tahu tuh hanya orang-orang pemburu gitu. Tapi memang ada jalan setapaknya. Tapi jarang Tapi agak jarang tertutup dijamah sama karena orang. jarang dijamah. Iya, Terus ada info dari petani, oh ya tadi ada orang yang kesana Mas, ciri-cirinya pakai baju ini, oh berarti sama yang tadi meninggalkan rumah. Terus kita kan lakukan pencarian di situ selama 3 hari. Hari ketiga ditemukan di bawah batu. Jadi kita tiap hari itu melewati 2 batu besar. Besarnya diameternya itu sekitar 4 meter lah. Lumayan besar ya? Iya. Ketemunya tuh di situ dia. Padahal kita tiap hari tuh lewat situ. Posisi duduk. Duduk di situ kondisi lemas. Nah, dia cerita pas saat ketemu itu. Tapi yang menemukan keluarganya. Kan keluarganya pagi itu dia udah kesana dulu baru kita menyusul gitu. Karena keluarganya berangkat habis subuh, rumahnya kan deket. Iya. Kalau kita kan dari kantor gitu. Terus ketemu cerita dari tadi tuh kita panggil tuh nggak ada yang dengar. nggak ada yang dengar gitu. Saya tahu yang nyari tuh masnya ini itu tahu, tapi dipanggil itu nggak respon gitu. Ini kayak dia duduk di bawah situ manggil Iya, sampai dia tuh teriak cuman gitu berarti. Duduk di situ. Dia tahu kita yang nyari. Ditutup berarti kayak. Kebanyakan makanya itu kan seperti itu. ada batasan-batasan yang kita tidak tahu. Iya. Tapi itu kan tidak bisa dijelaskan secara logik. Iya. Itu posisi pencarian itu berapa hari? 3 hari. Selama 3 hari Jadi berarti hari ketiga dia ditemukan, hari ketiga pagi.
Berarti dari hari pertama sampai kedua pun udah warawiri. Iya, kita udah lewat situ Ngelewatin jauh. itu berkali-kali, Udah lewat situ berarti. jauh, berkali-kali. Warga lewat situ. Tim SAR gabungan juga lewat situ, tapi nggak ada Nggak ada yang apa-apa. lihat dia. Sudah kita cek juga pohon-pohon besar di bawah, di atas. Terus kita cek ke lembah-lembah, ke jurang, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda apa-apa. Tahu-tahu dia hari ketiga pagi ditemukan di situ. Sama orang tuanya. Ya sama keluarganya. Oh. Kondisi lemas, Ya kan 3 Kan hari dia nggak bawa apa-apa juga nggak kan. bawa apa-apa. Nggak bawa air juga berarti kan. Makanan apa Ya kayak nggak 3 hari full sih, 2 hari setengah kan Iya. dia Pagi, perginya hari ketiga pagi. ya hari ketiga pagi gitu. Ya ampun. Dia bilangnya gitu. Tapi kalau bapak-bapak tuh dulu sebelum ikut tim Basarnas, sebelum jadi Basarnas nih, percaya nggak sih hal-hal kayak gitu Iya. awalnya? Atau kan cuman ya pasti ada gitu? Atau nggak skeptis gitu kan. Tapi kan belum mengalami. tuh. Iya. Belum mengalami ya. Kalau saya itu percaya aja. Oh. Kalau saya, Iya. walaupun saya punya keyakinan agama, Iya. tapi seperti itu saya percaya. Kalau saya, Iya, iya. kalau saya bukan percaya sama, Iya, enggak, maksudnya tapi percaya kita hidup di kehadirannya dunia. dia itu saya percaya Karena kalau pasti ada. kita hidup itu berdampingan. Ya. Iya. Dan itu juga sebelum di Basarnas juga saya Oh, pernah ngalamin juga, pernah Pak? ngalami dalam arti bukan saya di Oh, iya. culik atau diama ya. Itu saya berhadapan. Jadi kayaknya kayak Pak Condro nih, Iya. ini sama saya. Saya ini sebagai saudaranya. Pak Condro ini saya tepuk. Ya, di depan ada cewek cantik. Percaya? Keluar nih, tengah malam dia di depannya. Sampai dia kita ngobrol. Saya ngobrol, begitu Pak Condro ketakutan, ini bagi saya ini. Tiba-tiba muncul gitu berarti. Tiba-tiba ya muncul dari kita kan waktu itu kan saya motorannya Iya. sama om saya di depan. Heeh. Itu saya ditepuk, di depan ada cewek cantik. Bohong, jam 12 malam ada cewek cantik kan. Tepuk ini. Dia di pinggir jalan, motor itu seketika mati. Cuma om saya cuma bilang, mau kemana mbak? Mau ke situ mas, mau beli makan. Yuk bertiga yuk. Bonceng. Ya enggak mas, saya juga marah-marah dong ini. Saya seketika juga panik nih. Tak kira langsung cenglu. Maksudnya nggak berdua nih tengah malam tiba-tiba ada cewek kan nggak make sense dong, Mbak. Habis itu selesai karena habis itu saya marah-marah di situ kan. Ini bukan cewek ini mungkin ini cewek ini, coba mbaknya terus habis itu selesai terus motornya dihidupin nggak? Kalau nggak dihidupin kamu tak jotosin di sini kan itu. Mbaknya yang dijotosin. Om Omnya. saya. Oh, oke. Setelah itu habis itu tiap malam saya keluar tuh seperti mbak mau jadi atlet lari. Jadi dari pertigaan itu sandal saya lepas, saya lari kenceng ini sampai depan rumah saya udah ngos-ngosan. Udah ngos-ngosan. Tapi malu gak sih Pak kalau ketemu tetangga ya? Ya? Malu gak kalau? Ya enggak kan, karena dibilang kok melayu-melayu doyak kiri kan ini. Tak pikir Bapak Ella, Pak Ferry tuh ngomong, ih ayo juga cenglu aja. Iya. Kirain bakal kayak gitu ternyata Marah, takut. masih takut hantu ya. Iya. Nah saya ya make sense aja sih. Maksudnya tengah malam ada cewek Iya. mau nyari makan sendirian lagi Iya. kan. Pakai baju putih sekali ya. Nah. Tapi cantik Pak. Ya enggak tahu kan ketutupan rambut nih. Oh berarti yang kayak Ya gini Kayak ya, di film-film itu. Kayak di film-film. Itu tidak terlihat cantik atau tidaknya Pak, mohon maaf. Ya tidak cantik ini. Kan saya nggak lihat ini. Jadi saya bilang tidak cantik. Udah selesai. Ayo. omnya Pak Ferry langsung ngomong mau kemana Mbak. Berarti sambil ngomong tuh sambil yang kayak gitu. Ngomongnya sambil yang Ya paling kayak di film-film itu. Di film-film Kayak hampir di sama film-film seperti horor itu. gitu. Hampir sama. Ngeri ya? Iya sih. Semua tempat itu pasti ada. Iya. Di Jepara, di Solo itu pasti ada. Di sini aja ada kok. Ah, Tapi itu bisa terlewati kan Mbak? Iya. Kecuali kalau lihat darah. Balik lagi ke kembali darah. ke darah ini. Kecuali lihat darah. It's okay. Dibahas ini saya nih mas. Iya. Satu kata yang serem apa Mbak? Darah. Itu Ini jurus kalau- pamungkasnya buat Mas Ferry itu. Mistis-mistis lewat. Ya, Lewat. jangan. Yang penting jangan darah. Darah. Kalau Pak Condro,
Sekarang ke saya Pak sih, Sondro dulu. Iya. apa ya, kalau saya tuh dari dulu sebelum masuk ke SAR ya, Iya. itu untuk pengalaman hal mistis itu bisa dibilang 10/1. Ya emang percaya, tapi saya orangnya tuh logik. Jadi nggak pernah terlalu menghubungkan apa sih gitu. Iya. Apa sih hantu itu? Berarti nggak terlalu kejawen. Ya nggak juga, karena ya kakek saya kan memang dari dulu kayak gitu. Nah, tapi saya sebagai peralihan ke generasi yang modern, Sih, modern. jadi nggak terlalu begitu memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya udah kalau ada yang nggak make sense kayak ya udahlah namanya Ya juga udahlah, gitu. Kita hubungkan dengan rasional kita, tapi kalau masih tidak nyambung ya udahlah gitu. Tapi kalau pengalaman dulu sebelum di SAR itu memang jarang terjadi dan hampir tidak pernah. Walaupun saya hidup di desa terpencil yang ada horor-horornya. Di desa kan kadang gitu. Iya, ada cerita, juga. di belakang sana ada ini. Iya. Oh, Ada di situ yang pantang di gitu, angker masuk ke nih, sana. di situ ada ini Ada gitu. juga yang di perempatan nanti pas malam Jumat Kliwon atau apa dikasih telur. Iya. Gitu. Pernah nggak sih? Atau enggak Ada di yang tempat saya masih disuruh gitu. kasih di apa desa sih saya gitu. sajen itu loh. Iya. Kadang kan juga ada tuh pernah. Yang pasti nggak ada darahnya. Iya. Pak, tapi kalau makan ayam nih, makan ayam di dalamnya ada darahnya gitu. Nggak nggak? apa-apa. Oh, asalkan bukan darah manusia berarti. Oh, Itu. Udah, kita Darah pause fresh dulu lah. berdarahnya. Kita darahnya, lanjut kita dulu. lanjut. Gitu. Jadi di tempat saya kan di setiap pertigaan, di perempatan pasti kan dikasih kayak gitu di saat-saat tertentu gitu. Bahkan dulu di depan rumah. Depan rumah. Iya. Buat penghalang berarti kayaknya. Ya enggak, Enggak ya? karena kan buang orang Jawa tuh ngarani buang sengkolo lah gitu. Oh iya. Tapi kan saya tidak terlalu menghiraukan hal-hal seperti itu, walaupun kultur di tempat saya tumbuh itu seperti itu. Gitu. Tapi terus semenjak Tapi semenjak bergabung di Di SAR ya Basarnas. ada aja seperti itu iya. gitu. Tapi sebelum melakukan evakuasi nih, apakah ada kayak ya wong Jawa ojo lali Jawa nih? Kalau itu kita enggak sih, tetap ya kita berkeyakinan Oh gitu. terhadap apa keyakinan kita aja gitu. Tahu kan. Kadang Cukup kita berdoa. sebelum ya betul cukup berdoa sebelum kita melakukan aktivitas apapun, wajib hukumnya kita berdoa terlebih dahulu. Saya tuh penasaran ini. Kan Pak Ferry sama Pak Condro kan udah lama tuh di lingkungan Basarnas ya lah ya. Iya. Bisa dikatakan. Nah itu tuh cara bedain bau hewan sama manusia tadi kan lele. Cuman kan lele masih terhitungnya hewan kan Pak. Iya, Tapi itu tetap ada bedanya berarti. ada bedanya. Ada. Kalau genetiknya kan lebih mendekati ke babi. Kalau Manusia. Iya, Manusia? manusia. Oh. Jadi kalau saya juga baru tahu kemarin waktu saya ikut di pelatihan di Kinen ya, Iya. di pelatihan anjing. iya. Itu menjelaskan bahwasanya gantinya daging manusia itu bisa mendekati di daging babi. Itu hampir sama, genetiknya hampir sama, bener. Kalau nggak percaya browsing aja. Tapi kalau baunya itu yang mendekati adalah lele. Bau busuknya Bau lele. busuknya hampir mendekati. Sampai saya menyampaikan ya itu kalau kamu pengen tahu baunya manusia yang hampir mendekati adalah busuknya lele. Tuh. Mau coba Mbak? Tapi bukan darah segar loh ya. Bukan pastinya. Apa itu darah segar kan lewat? Lewat gitu. Nggak yang lewat sudah takut gitu. 3 hari ke atas loh Kabur ya. maksudnya. Kalau yang udah 3 hari ke atas loh ya. Tapi Iya. kalau baru 1 hari 2 hari Itu belum enggak, bau. Belum. Nggak di kulkas. Ya Allah, jenazah di kulkas enggak? Mbak. Ini Lelenya. Lelenya. Lelenya kalau bisa dibusukin di luar aja. kalau di kulkas kan malah dia ngawet, Mbak. Malah Enggak nggak sih, bau. kalau di chiller enggak sih. Kalau di kalau di chiller enggak. Oh Kalau yang iya. di bawah itu. Di bawah itu loh. Tapi kan tetap aja beda karena suhunya masih dingin. Iya. Dulu juga kayak gitu. Beda lagi kalau jenazah 4 hari 5 hari di tengah laut ya Mas ya. Itu nah, itu baunya kayak gimana lagi tuh? Kalau baunya hampir sama, cuma teksturnya itu loh. Oh, Tapi pernah, Pak. Pernah. teksturnya Ya, Mas ya. sering. Sering. jelly gitu. Waktu kita di Jepara kan, itu
sudah ngembung kan. Sudah badannya mengembang. Mengembang. Iya. Ketika ini tangan ini kita pegang, kalau kita pakai tenaga itu dia akan pecah, meletus, Hancur. hancur. Meritili itu loh, Mbak. Kalau kita ambilnya kita genggam gini, Iya. ini hancur sama seperti membuat bakso itu loh. Oh, berarti makanya kalau misalnya kayak saya kan sering nonton kalau misalnya ngambil jenazah dari laut tuh bener-bener yang harus hati-hati Iya, banget harus gitu. hati-hati. Karena rawan. Karena rawan patah, putus. Remuk. Berarti di dalam tuh tulang-tulang tuh udah, Nah, tulang masih, cuma ini Dagingnya. dagingnya ini. oh dagingnya tuh yang udah kayak hancur. Iya. Seperti itu. Jadi kalau di laut beda lagi dengan di air tawar. Kalau air tawar. Kalau air tawar kenapa? Ya kalau air laut kan mungkin kan kadar garamnya kan tinggi kan. Kalau air tawar kan enggak. Jadi kan kemungkinan untuk meletus kan sedikit. Tapi teksturnya tetap sama, hampir mirip. Sama. Jadi paling harus berhati-hati banget tuh yang di air laut ya pengambilan Iya. jenazah. Ya di air tawar juga kurang lebih sama. Sama. Tapi lebih ke lebih gitu kalau yang di laut. Lebih yang ke laut. Iya. Serem ya. Serem juga sih kalau misalnya. Tapi kalau yang di laut tuh kan mengembang tuh. Dia kan ada yang kadang mukanya tuh udah nggak jelas atau gimana. Emang Nggak iya bisa dikenali. kayak gitu. Iya. Mukanya tuh Meleleh gitu bukan? Iya. Enggak, bukan meleleh, tapi kan kalau sudah mengembang kita kan kadang ada yang dimakan ikan, Iya. Oh iya sih. ada yang Bayanginnya soalnya kayak ada yang tabrak-tabrak sama sampah gitu. Ini yang pasti salah mengambil bintang tamu ini ya. iya sih. Salah gak sih? saya penasaran. Penasaran ya. Heeh. Saya penasaran makanya saya tanya-tanya terus. Iya sih. Mau bergabung paling. Ya mungkin mau bergabung Pak Mungkin. di Basarnas. Jadi relawannya dulu lah. Biar ada tantangan. Karena setelah mendengar wah sepertinya asik, sepertinya menantang gitu kan. Jadi mau bergabung, Mbak? Saya pikir-pikir dulu. Dari melihat. Asik loh Mbak. Di dunia oren ini asik. Penuh warna-warni. Penuh warna-warni. Perlu tantangan. Warna-warninya dalam tanda kutip tapi Pak. Ya enggak, kan warna-warninya kan kita juga bisa jalan-jalan luar kota. Bisa naik gunung, ya, snorkeling. Iya, tapi saya takut saya ini yang hilang. Saya dicari. Tim Basarnas hilang satu, ketakutan nangis di pojokan gitu. Ya kan enggak Kalau Mbak semuanya di Cindai. lapangan. Iya sih. Kayak yang Di katakan kantor juga. Nah, bisa jadi mbaknya kan di Basarnas bagian humas kan bisa jadi. Oh, bagian foto-fotonya Bagian dokumentasi. dokumentasi. Betul. Tapi kalau misal lihat kayak gitu, dokumentasinya kayaknya nggak jadi aja, pulang. Ya, kayak aduh, udah ada mayat. Terus sampai rumah nih mau milih-milih foto ya kan. Berasanya langsung horor gitu ya, langsung kayak apalagi kalau misalnya dibawa pekerjaan yang dari lapangan terus dibawa ke rumah kan pasti sensasinya ada rasa bedanya juga kan. Iya. Ya beda dengan keluarga. Maksudnya kalau saya Iya. setelah ambil mayat apa itu istri saya nggak mau itu tidur bareng. Kenapa, Pak? Hah? Ya nggak mau. Masih bau. Ya Terbayang-bayang. mungkin kan Terbayang-bayang. pasti kan tanya. Saya mau berangkat operasi. Operasi apa? Pasti kan tanya. Iya. Operasi orang hilang. Orang hilang katanya di Sungai Bengawan nanti. Berarti kan kemungkinan hidup kan kecil ini. Iya. Pasti akan meninggal. Setelah ketemu dia akan tanya, ketemunya mati atau hidup. Nah, daripada saya pulang saya tidur kantor, daripada saya di rumah tidur sendiri kayak orang marahan, kan gitu kan. Jadi ada apa ya? Mungkin dari istri mungkin ada pikiran sendiri. Iya sih. Habis ambil mayat, nah, mungkin. Demo aku. Nah, Walaupun udah mandi sabunan, tapi udah, tetap iya. Jadi ada anunya sendiri lah. Kalau mungkin Pak Condro mungkin berbeda lagi mungkin. Iya mungkin. Enggak sih, kalau saya biasa aja sih. Oh biasa. Sama istri biasa aja, Pak. Biasa aja. Kalau sekarang sudah biasa. Dulu awal-awalnya seperti itu. Kalau Pak Chandra pulang sama istri langsung disambut capek ya. Betul. Pak Ferry abis operasi, hidup apa udahlah. enggak? Udahlah. Ya udah, beda. Kalau dulu awal-awal seperti itu. Awal-awal saya nikah, istri saya seperti itu. Jadi kalau habis operasi pasti dia nggak mau. Mungkin takut ke bawah mimpi juga Iya. kali. Mungkin istrinya juga Terbayang-bayang pemikirannya. itu. Iya, terbayang-bayang. Terbayang-bayang gitu. Mm-mm. Tapi ya luar biasa ya Iya. Bapak ini.
luar biasa. Naik gunung, pasti fisiknya tidak diragukan lagi. Iya, kan? itu sih. Jangan sudah bukan berumur. Ya, sih. Kita sebutnya jangan berumur, Mbak. Iya. Umur hanya angka. Ya, umur hanya angka. Ya, bagi kita umur Berarti apa adalah tuh? angka. Sudah matang gitu. Ya, sudah matang, fisiknya sudah kuat. Kebetulan saya sama dengan Pak Condro ini di spesialnya di Gunung Hutan. Jungle Rescue. Oh gitu. Berarti ada kayak per itu Ada. segmen-segmennya sendiri. Ada. Di Kita kita sama. di Basarnas itu banyak. Lanjutannya tuh ada banyak. Ada spesialisnya sendiri. Ada spesialisasinya sendiri-sendiri. Ada yang di water Water rescue di ada. vertical rescue, Vertikal, jungle rescue, jungle rescue, Jungle rescue itu apa, Pak? gunung hutan, Pak. penyelamatan di gunung Penyelamatan di hutan. gunung hutan tadi kita. Gunung hutan. Ya, gunung hutan dari kita perencanaan pencarian, terus pembacaan peta, bidik kompas, GPS. Itu emang milih atau dipilih? Atau bakal bergiliran dapat tugas job itu. Bergiliran dapat tapi sesuai sprint, sesuai surat Ya, tugas. kadang sesuai sprint, kadang ada yang ditawarin dulu. Ada yang tawarin dulu. Ini ada lanjutan jungle rescue, Mau mau enggak? berangkat enggak gitu. Kalau mau ya berangkat, kalau enggak ya udah. Tapi emang dari dulu, dari zaman muda tuh suka naik gunung kah? Atau suka... Tidak pernah Mau sama sekali mau kalau nggak mau saya. sih. Iya kan, kalau udah bertugas itu mau nggak mau harus naik gunung ya. Enggak, tapi kan ini kan ada kayak ditawarin nih. Kalau oke, berarti kan emang dari diri pribadi tuh suka Iya. kan gitu. Iya, bisa jadi sih. Ya, kalau saya bukan hobi, Mbak. Apa? Karena Tuntutan pekerjaan. tuntutan pekerjaan aja. Kalau hobi ya nggak hobi naik gunung, Mbak. Bener. Capek ya, Pak. Iya. Iya. Berarti fisik tidak diragukan lagi nih. Iya. Ya kan? Berhari-hari. Ya kan? Apalagi kan harus di atas sampai ketemu kan masalahnya. Berhari-hari pakai PDL, capek Iya. itu. Di badan pasti capek-capek. Gitu. Ya Udah nggak pernah sih? pakai pedal ya, Mbak? Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Capek ya, Mbak ya? Capek. Berat ya, Mbak? Berat. Apalagi di pendidikan ya, Mbak ya? Ya, betul Sama. sekali. Pendidikannya berapa ini, Pak, kalau di Basarnas tuh? Kalau pendidikan di Basarnas waktu saya karena berbeda ya sekarang dengan dulu ya. Kalau di waktu Zaman dulu. waktu kita, waktu kita dengan Pak Condro itu kan sama. Beda dengan di tahun 2020 ke sini. Itu udah berbeda lagi. Lebih enak, lebih enggak? Bukan lebih enak. Karena yang 2020 ke sini kan kita sudah mempunyai balai diklat. Kalau dulu kan kita diklatnya ikut di Regional. regional. Jadi regional Kalau itu dulu kita regional. ikutnya di katakanlah di Rindam atau di Paskas atau di apa. Masih nginduk-nginduk gitu kan? Ya, mungkin saya sama Condro kan berbeda. Pak Condro kan di Jakarta. Jakarta di Paskas ya, Pak. Kalau saya di Rindam di Banjarmasin. Oh gitu. Itu selama 21 hari. 21 hari. 21 hari. 21 Setelah hari. itu kita materi kelas cuma seminggu Mas ya. Materi kelas 1 minggu. Seminggu kemudian setelah itu baru dilepas. Geser ke Langsung praktek gitu. Iya, praktik di lapangan kita lepas seperti kita belajarnya seperti kita meminit apa ya? Bekal. Kita kembali lagi ke zaman primitif. Kita dilepas di gunung, hutan, laut. Itu kita dibekali mie, beras dan lain-lain. Itu ketika kita kehabisan kita tukar dengan tim lain. Saya ada beras 1 gelas nih. Mau tukar mie saya habis. Mau tukar mie, mau kasih berapa? Seperti itu. jadi dikomben mana Dikomben. yang masih, mana yang habis gitu. Mana kelompok Jadi kelompok kita lain harus mana yang pintar-pintar habis, minute mana yang gitu. masih gitu. Belajar survive. Nah, Iya, survival. 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 Survival dengan perbekalan. Kalah. Mungkin kalau Kalau pure survival kan kita bener-bener Nyari nggak di bawa apa-apa, hutan bener-bener sendiri. nyari. mungkin kalau di posisi itu Mbak Cindy nanti GoFood. Kayaknya GoFood juga gak bisa naik deh, Mbak. Biasanya nggak bisa lah kan. Pendaki sekarang juga bawa pinter HP. kok. Kita kalau pendidikan sekarang itu tasnya tas karir tapi dalamnya itu mereknya ada, tasnya ada mereknya Indomaret atau apa. Udah disediain di dalam tas untuk persiapan biasanya. betul. Nggak pure survive ya berarti. ya. Iya. Oke. Berarti udah pengalaman yang luar biasa banget ya. Pengalaman fisik, mental, Mental. ya kan? Mental sih. Belum mesti juga nih orang yang biasa mandiin jenazah lihat kayak gitu
dia tetek atine kayak gitu kan. Wah itu tidak bisa menjadi jaminan juga. Iya. kan? Karena kita juga pernah menemukan kondisi jenazah yang lebih dari 3 hari tidak ada yang berani mandiin. Iya. Oh, Jadi terus minta bantuan ke relawan untuk proses penyucian itu. ya Allah. Ya kan kita dan teman-teman kan nggak pernah dapat pelajaran seperti itu. Iya. Penyucian jenazah seperti apa kan kita nggak pernah. Jadi ya dibimbing sama itu, sama modinnya, sama yang tukang biasa mandiin jenazah gitu. Berarti tugasnya yang sampai dia nggak berani gitu ya buat Nggak mandiin. berani, yang biasa mandiin di situ nggak berani karena kondisinya ya mohon maaf udah nggak apa, udah besar lah kondisinya. Udah nggak layak gitu. Maksudnya udah hancur mungkin atau Iya. gimana? Sudah luar biasa ya. Jadi saking nggak beraninya minta tolong ke kita gitu loh. Sedangkan kita dan teman-teman di lapangan sendiri, waduh kok kayak gini gitu. Kok Ya udah. terlalu perfeksionis Iya, gitu padahal kan. tugas kita kan kalau udah evakuasi udah kita serahin ke keluarga, terus ya udah kita pamitan selesai kita Malah ada balik ke kantor gitu. Tapi ada permintaan khusus seperti itu ya. Dan itu nggak bisa mungkiri juga kalau dimintain tolong kan. Iya Iya. benar-benar. Ya dengan catatan khusus apabila ya kita nggak menghendaki ya. Iya. Apabila ada terjadi musibah atau bencana, jangan sungkan-sungkan melaporkan ke Basarnas karena kita gratis layanan. Jadi kita selalu menekankan ke masyarakat tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Kita gratis ya. Luar biasa. Luar biasa sih. Dedikasi untuk NKRI. Iya. Merah putih, Harga harga mati. mati. Iya. Seperti itu. Oke, luar biasa pengalaman bapak-bapak udah di-share ke kita, sudah di-share ke sobat-sobat Edukes, sobat-sobat kita yang di luar sana ya kan. Iya. Nggak perlu diragukan lagi kehebatan beliau-beliau ini. mental, fisik, ya nggak Mbak? Bener banget. Luar biasa. Yang memang, pastinya selalu berkolaborasi di lapangan. Iya, kerja sama tim juga Iya, ya betul. pastinya. Mbak. Oke. Ya bisa kalau Kolaborasi, sendiri-sendiri. sinergi dan komunikasi. Nah itu adalah kunci keberhasilan operasi SAR di lapangan. Oh ya, oke. Karena kalau nggak ada kolaborasi dan kerja sama tim kan bakal hancur juga. Iya, kita nggak bisa di lapangan. Tim kita sendiri yang bekerja nggak bisa. Karena harus kerja sama tim. Harus kerja sama kuncinya. tim. Gitu. Komunikasi. Kalau Mbak Putri pengalamannya apa Mbak ya? Kalau saya Di Polri ya khususnya ya. saya malah diwawancarai. Tanya balik gak apa-apa nih kan? Jadi saya kan baru polisi kan baru jadi 2019. Saya masih belia. Ya 5 tahun juga lumayan lah. Pertama kali penempatan langsung di Akpol masalahnya Pak. Sampai Sampai sekarang. sekarang. Iya. Jadi saya Orang di Semarang Akpol. juga berarti? Saya orang Boyolali. Oh Boyolali ya cedak no Mbak. Kok baru ketemu ini ya Mas? Bolanya mana Mbak? Boyolalinya saya Taman Sari. Halo. Itu di Google Map itu masuk itu nggak temu Pak. Taman Sari. Iya, nggak tahu Pak. Tetangga nih. Dulu tuh musok Pak ikutnya. Oh wah Pemekaran jadi Taman Sari. tak musuk. Loh Pak, sekarang saya cerita Pak. Saya dulu Pak, saya masih bayi seperti ini, saya harus bercerita saya dulu Pak. Kalau beli paket itu saya harus COD Pak, walaupun paketnya itu diantar. Kenapa? Karena tidak masuk di Google Map Pak rumah saya. Kita sama-sama Boyolali loh Mbak. Oh iya Pak, Heeh. salaman dulu enggak Pak? Salaman. Orang Boyolali Pret ini. Kalau saya di Boyolali bagian timur Mbak. Budi. Di Upengging. Wah itu jauh Pak, jauh. Masalahnya ini jauh, musuk itu jauh banget Mas. Masuk daerah nanti. Itu kalau jam 6 sore kalau nggak pulang-pulang itu, kalau nggak nggak pulang-pulang itu Mas, kalau Nggak tahu. jam 6 nggak pulang-pulang, itu bisa dikejar celeng Mas. Pak bener Pak. Di sana nggak celeng sih Pak, tapi hutannya tuh rimbun. Rimbun. Kita korek kembali nih Mas ya. Aduh. Hutannya itu rimbun, ya kan? Di sana kayak ya itu, kayak hutan yang nggak ada penduduk, ya ada sih, tapi kayak serem banget sih.
Berarti pulang pas Mbak Putri masih umur berapa gitu, pulang di rumah harus jam berapa Mbak? Jam 7 Jam 7? maksimal. Jadi saya dibilang anak rumahan, saya nggak pernah neko-neko gitu. Ya karena Kalau di atas jam 8 ya saya nggak berani pulang. mending di kos temen. Nggak dimarahin juga itu Berarti mau nggak mau jam 7 di rumah. di rumah. Berarti saya bongkar nih, Mbak. Saya bongkar berarti ini. Saya sudah menutupi loh Pak. Gitu. Gitu. Terus habis itu penempatan di sini, ya udah Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Dulu di Bak Siak pindah ke Humas gitu. Sekarang di bagian hubungan Masyarakat. Oh, baru. iya. Tapi nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah ketemu, Pak. Iya. Baru kali ini, Pak. Soalnya saya kalau ada besarnya saya ndelik. Oh, berarti takut nih, Pak. Takut. Padahal saya udah ikut di sini dari 2018 loh. Nah, Udah lama ya Pak? Iya. Semenjak saya belum di sini. Iya, sebelum Mbak Putri masuk dari sini mereka. absen cuma sekali di 2024 ya, Mas. 24 kemarin. 2024 absen gitu. Nggak ikut. Nggak ikut kegiatan di sini maksudnya. Nggak ikut Kita kegiatan di sini. Ada dinas luar dari kantor gitu. Berarti tapi tiap tahunnya pasti ada yang di sini. Tiap tahun pasti ada. Saya bentar Pak. Pak Ferry katanya Solo. Mm-mm. Kok tiba-tiba penggeng ayo. Lah kan saya belum selesai udah dipotong. Solonya tuh Solo Raya. Itu maksudnya Boyolali. Pride Pak. Lah kan Solo Raya. Enggak. Saya tidak terima itu. Dari tadi ngirain Solo ya Solo. Ya Solo. Solo. Asli Solo. Memang. Penggeng. Saya asli Karanganyar ya kan. Asli Karanganyar. Setelah saya masuk di Basarnas, saya udah keluarga, saya berumah tangga di Boyolali. Ya. Itu Berarti pendatang. pendatang. Tapi ini Pak Cahyo. Pak Ferry ini tidak mengaku ya. Pride. Bukan mengakui. karena belum saya pindah. Kita harus belum. Tapi rumahnya kan sudah. Sudah Berumah tangga kan lama, Pak. Anda tidak mengakui kota susu. Tidak, Solo ini soalnya Solo Raya. Solo Raya kan Boyolali, Sragen dan lain-lain itu masih Solo Raya. Tidak, itu harus Boyolali. Ini dari tadi ngomongnya, ya saya asli Solo. Solo masih Solo. Ternyata ada kata lagi selanjutnya gitu Pak kan. Condro saksi, Mbak Cinda itu. Iya dari tadi. Ini berarti podcastnya ini berantem ini. Masalah wilayah ini. Teritorial. Tentang teritorial ini. Kalau Pak Ferry sama Pak Condro nih, apa keinginan kedepannya untuk Basarnas? Pak Chandra. Pak Condro dulu. Ya. Kalau saya keinginan dari Basarnas itu yang jelas semakin maju ya. Semakin maju. Semakin maju dalam artian itu dari sumber daya manusianya, kemudian komponen-komponen pendukungnya, karena kan kita tantangan kita ke depan kan perkembangan zaman ini cepat sekali. Iya. Cepat sekali. Contoh sekarang AI sudah mulai meresahkan. Iya. Artificial intelligence. Jadi ya Iya, harapan benar. kita tim SAR ini harus didukung dengan kebutuhan kita di lapangan sesuai dengan Perkembangan peningkatan zaman. perkembangan zaman yang cepat. Karena kalau tidak didukung dengan seperti itu, kita yang susah. Kita sendiri yang susah, apalagi seperti kami yang di pos ya. Di pos kebutuhan untuk melakukan pencarian pertolongan, kalau tidak didukung dengan alat-alat yang proper untuk era sekarang, ya kita repot juga. Ya, Kemudian mengikuti selain itu kan perkembangan zaman. tuntutan masyarakat kan sekarang tidak seperti dulu. Sekarang kan informasi sudah beredar dengan sangat luas dan mudah diakses Dan cepat. dan cepat. Nah, Betul jadi kalau kita melakukan apapun kalau itu tidak sesuai dengan masyarakatnya, kita sendiri yang kena. Oke. Seperti itu. Ya, itulah SDM, peningkatan kapasitas SDM dari intern kita sendiri dan didukung dengan peralatan-peralatan modern yang memenuhi untuk skala perkembangan sekarang. Kalau Pak
Ferry, harapan ke depannya. untuk Basarnas. Harapan ke depannya itu sudah dijawab Pak Condro semua. Saya copy paste gitu. Semua Sekian terima kasih. Ya sama kan, jawabannya hampir sama. Ya, sudah, Tambahin gimana? dikit Pak. Iya, tambahin dikit lah Pak. 1. Ya tambahan dikit ya mungkin ditingkatkan untuk kapasitas dan sarana dan prasarana, karena semakin ke depan kan kita kan juga pastinya membutuhkan yang lebih canggih, Pak. Iya. Seperti itu. Jadi pasti ada mungkin masyarakat atau netizen itu kenapa kok masih kayak tradisional. Iya. Ya, seperti itu. Mungkin ya itu ya kita lebih cenderung ke sarana prasarana saja. Sarana dan prasarana lebih memadai dan mengikuti Ya. perkembangan zaman. Ya, Karena sekarang perkembangan zaman cukup luar biasa ya Mbak ya. Perkembangannya sangat cepat. Iya kan? Iya. Sangat cepat. Kalau misal kita tidak update ya ditinggal. Iya, ditinggal. Oke, luar biasa. Ya, berbincang-bincang ini sudah cukup karena sudah ya ilmu yang kita dapatkan sudah luar biasa ya Mbak. Sudah luar biasa banyak. Pengalaman walaupun kita tidak melakukan langsung Kita bisa membayangkan. bisa membayangkan gimana urgentnya, gimana rasanya gitu kan. Gimana kita nggak bisa tidurnya. Iya. Membayangkan setiap kasus demi kasus yang terjadi juga kan pastinya. Oke, terima kasih Sobat Edukes telah bergabung dengan obrolan seru kita. Gimana bapak-bapak yang gagah-gagah ini berbagi cerita. Tunggu podcast-podcast selanjutnya. Komen dan subscribe. Oke. Terima kasih.